ini saya akan melanjutkan dari 7 perkataan Yesus tentang akulah, dan kita memasuki ke yang terakhir, yang ke-7, yaitu akulah pokok anggur yang benar. Saya rindu kita sama-sama membaca dari Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian bacakan yang genap. Di Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa pula pengusahanya. Ayat yang kedua, buah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak buah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Aku dan aku diberkati sama-sama ranting yang berbuah dirinya sendiri. Kalau saya tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oke, ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Yang keenam, Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dia kumpulkan orang dan dicapak ke dalam api lalu dibakar. oke, yang ketujuh, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat ke-8 bersama-sama 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Oke, itu bagian perenungan kita pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bagian terakhir dari 7 perkataan Yesus, akulah. Di awal kita belajar akulah roti, akulah kebangkitan jalan hidup, akulah pintu, akulah gembala yang baik, dan lain sebagainya. Kita masuk ke yang terakhir, masih dekat dengan momen yang ketika Yesus bicara, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Di pasal 13, Yesus dan para muridnya sedang berkumpul, dan Yesus membasuh kaki para murid-muridnya. Setelah itu Yesus melanjutkan obrolannya, pengajarannya ke murid-murid. Kalau di Yohanes 14, di situ Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, setelah itu Yesus melanjutkan bahwa Yesus akan menjanjikan seorang penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan datang dalam hidup setiap orang percaya. Jadi masih di ruang atas, masih dengan para murid-muridnya, Yesus melanjutkan pengajaran berikutnya masuk di Yohanes yang ke-15, yaitu tentang akulah pokok anggur yang benar. Bapak Ibu, mungkin sekarang kalau kita dengar anggur, kita cuma berpikir, oh, orang Kristen minum anggur waktu perjamuan. Atau mungkin beberapa masih sempat mungkin minum wine, minum anggur putih, anggur merah, anggur hijau, anggur apapun itu. Bapak Ibu, dalam budaya kita, minum anggur itu hal yang agak aneh, agak tidak wajar, tidak biasa. Gak mungkin kita nganggur-nganggur di rumah, waduh minum apa ya? Wah, beli anggur, bukan. Biasanya kalau orang Indonesia paling minumnya air, kopi, teh, wedang jahe gitu biasanya ya, sinom, beras kencur gitu. Sangat aneh buat orang Kristen di Indonesia, di Jawa Timur, di Surabaya, minumnya itu anggur. Kalau di luar waktu perjamuan. Tapi bagi bangsa Israel, bagi orang-orang Yahudi pada masa itu, anggur itu punya simbolisme yang sangat kuat, sangat mengakar, sangat dikenal, sangat dekat dengan mereka. Karena setiap ada perayaan, minumnya anggur. Setiap ada upacara, beberapa minumnya anggur. Bahkan perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan kebanyakan juga tentang anggur. Bahkan mujizat pertama Yesus yaitu mengubah air menjadi anggur. Bagi orang Yahudi, anggur itu sesuatu yang dekat dengan mereka.
sesuatu yang keseharian mereka bahkan. Di Perjanjian Lama, anggur juga seringkali digunakan untuk menunjukkan atau menyimbolkan bangsa Israel itu sendiri. Jadi bukan cuma tanaman anggur, bukan cuma minum-minum anggur dan mabuk oleh anggur, tapi juga bangsa Israel sebagai satu bangsa pilihan Tuhan digambarkan sebagai pokok anggur, pohon anggur, atau bahkan kadang kebun anggurnya Tuhan. Tapi Bapak Ibu, nanti kita akan sama-sama lihat bahwa ternyata bangsa Israel, meskipun dibilang sebagai anggurnya Tuhan, pokok anggurnya Tuhan, tapi mereka ternyata tidak memenuhi ekspektasi, tidak memenuhi tujuan yang semestinya mereka dapatkan. Jadi bagi orang Yahudi, anggur itu bukan tanaman sebatas tanaman biasa, tapi juga menyimbolkan berkat Tuhan, pertumbuhan, bahkan hubungan dengan Tuhan. Terkadang disimbolkan dengan anggur juga. Dalam doa, bahkan ketika Yesus bilang aku adalah pokok anggur yang benar, orang-orang yang mendengarkan, para murid di sana, mereka langsung nyambung, langsung connect. Ketika Yesus bilang akulah pokok anggur yang benar. Ketika Yesus bilang akulah pokok anggur yang benar, sebenarnya Yesus sedang ingin mengkontraskan dia sebagai anggur yang benar dibandingkan orang Israel sebagai pokok anggur yang kelihatannya benar tapi tidak. Ada 3 ayat yang akan kita baca Bapak Ibu. Yang pertama di Yesaya 5 ayat yang kedua. Di Yesaya 5 ayat yang kedua saya bacakan. Ia Tuhan mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang masam. Ini sedang berbicara tentang Israel yang dilindungi Tuhan, yang dijagai Tuhan, dirawat oleh Tuhan sebagai pokok anggur pilihan, tapi mereka menghasilkan buah yang masam. Bukan buah yang baik, bukan buah yang diidam-idamkan, diharapkan, tetapi buah yang gagal. Lanjut di berikutnya di Hosea 10 ayat yang pertama. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Bapak Ibu lihat ya, Hosea menyampaikan bahwa Israel itu pohon anggur yang subur, yang tanahnya baik, buahnya banyak. Tapi semakin baik buahnya, makin banyak mesbah-mesbah berhala yang bangsa Israel buat. Semakin banyak berkat Tuhan. Mereka bukannya ke Tuhan, malah bikin berhala baru, bikin altar baru, mesbah baru. Semakin banyak tanahnya digemburkan Tuhan, dirawat Tuhan, dinutrisi oleh Tuhan, bukannya makin subur pohon anggurnya, mereka makin banyak tugu-tugu berhala. Jadi bukan Tuhan jahati terus Israel cari loh. Tuhan memberkati bangsa Israel. Tuhan melimpahi mereka dengan berkat-berkat yang banyak sampai bisa berbuah lebat, banyak tanahnya subur. Tapi respon Israel, bangun menara berhala, bangun tugu berhala, bangun mesbah berhala. Dan di bagian yang lain juga di Yeremia 2 ayat 21, di situ dikatakan, namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan. Sekali lagi diulang lagi, Israel sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Jadi pokok anggur pilihan dari benih yang murni. Tapi kita baca lanjutannya, betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk dan pohon anggur liar. Kalau tadi cuma pokok anggur, ini udah benihnya murni. Pokok anggur pilihan, benih murni. Tapi dalam prosesnya bangsa Israel merusak kemurnian tersebut.
merusak panggilannya sebagai pokok anggur pilihan, menjadi pohon anggur yang liar, menjadi pohon yang berbau busuk. Apa lalu saya ngobrol dengan salah seorang senior gitu ya, dia pecinta kopi dan teh. Beliau cerita bahwa di Papua itu ada satu pohon, bukan satu pohon ya, ada satu daerah di mana biji kopinya itu dari biji kopi yang sama tanpa kawin campur. Bahkan ada pohonnya itu yang sudah belasan tahun masih hidup, masih dipanen. Beda dengan bagian-bagian Indonesia yang lain, kopi-kopi yang lain atau bahkan kopi-kopi luar negeri yang sudah kawin silang, dieksperimen sana sini, dicoba ini itu. Di Papua ada kopi yang masih murni, benar-benar biji itu udah nggak campur sana sini, dirawatnya khusus, keturunannya resmi gitu ya. Maka juga teh itu juga ada pohonnya udah puluhan tahun masih daunnya dipetik, masih hidup, masih segar. Itu pohon yang murni Bapak Ibu. Harganya bisa mahal. Bahkan ada orang yang beli itu bukan untuk diminum, dinikmati, tapi untuk investasi. Makin lama makin jos. Ini kalau masih 5 tahun kurang, ini dibiarin 20 tahun nanti harganya ngalah-ngalahin emas batangan. Ada yang kayak gitu. Pokoknya apa? Kemurnian sesuatu hal itu diuji lewat waktu. Kita bisa melihat dalam jangka waktu yang lama masih murni apa tidak, atau sudah rusak di tengah jalan. Dan itulah Tuhan tegur bahwa bangsa Israel yang dijanjikan sebagai benih yang murni, sebagai pokok anggur pilihan, dalam perjalanannya di perjanjian lama rusak, hancur, menjauhi Tuhan, bahkan memusuhi Tuhan. Ini sudah ada di benak para murid-murid ketika dengar Yesus bilang, "Akulah pokok anggur yang benar." Yesus sedang mengontraskan Israel yang katanya pokok anggur pilihan sudah gagal. Tapi aku, Yesus, datang untuk menunjukkan ini loh pokok anggur yang benar. Bukan lewat ritual agamawi bangsa Israel, bangsa Yahudi, agama Yahudi, tapi lewat aku, lewat Kristus. Sehingga poinnya Bapak Ibu adalah Yesus, sang pokok anggur yang benar, itu benar-benar menegaskan para murid-murid saat itu kembali kepada harapan sejati bahwa tunas Israel ini masih ada. Dan itu lewat Yesus, sang anak Daud, Mesias yang menggenapi semua nubuatan di perjanjian lama. Bukan Yesus ini datang, oh Israel ini kurang titik lah, aku sing ganepi. Bukan. Tapi Yesus datang, Israel gagal. Israel gagal, Israel menyembah berhala, Israel bukan jadi tunas anggur yang baik, tapi jadi pohon busuk dan anggur liar. Tapi aku datang sebagai tanda bahwa Tuhan masih peduli. Sebagai tanda bahwa aku, Yesus, pokok anggur yang benar itu, datang menghampiri kita semua. Bukan kita yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang mendatangi kita. Dan lanjut di slide berikutnya. Bapak Ibu lihat di ayat 2 dan ayat yang ketiga. Nah, di situ dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak. Kamu, kita semua memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Bagian ini bilang apa Bapak Ibu? Kalau kita lihat di ayat yang kedua dan ketiga ini, Yesus sedang menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita tertanam di dalam Dia, baik kita menghasilkan buah ataupun tidak, kita pasti diproses Tuhan. Yang menghasilkan buah dibersihkan. Dibersihkan itu juga bukan cuma disapu, dilap gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah nanam anggur, bukan anggur ya, nanam tanaman apa, tanaman rambat tomat, tanaman-tanaman yang lain. Ada momen-momen di mana daunnya itu terlalu lebat sehingga matahari tidak sampai, mataharinya kurang. Perlu dibersihkan. Bersihkan ini apa? Ya sama, dipotong juga, daun-daunnya dibuang, batang-batang yang kepanjangan dipotong, benalu-benalu yang nempel dibersihin. Jadi ada proses. Apalagi yang tidak berbuah. Ada yang bilang yang tidak berbuah ini perlu dipotong sedikit,
karena kemasukan batang atau cabang dari tanaman lain yang tidak sengaja nempel dan nyedot nutrisi dari sang pokok, sehingga yang harusnya berbuah, buahnya ini di bypass, disedot tanaman lain, tidak berbuah. Jadi itu perlu dipangkas. Ada yang bilang juga bukan dipotong secara keseluruhan dipotong, tapi diangkat biar dapat matahari, ditoto, dipindah, dinaikkan. Ada yang bilang kayak gitu. Tapi apapun maksud kata dipotong di sini, Bapak Ibu, kita sepakat bahwa di dalam Kristus kita tetap perlu diproses. Di dalam Kristus kita itu bukan cuma enak-enak sudah terima keselamatan terus berhenti titik. Ketika kita terima keselamatan, kita punya tugas untuk mengerjakan keselamatan tersebut. Ketika kita di dalam Kristus, kita perlu mengupayakan untuk bisa berbuah. Semua ada proses yang berbeda. Lalu lanjut. Semua orang percaya pasti diproses oleh Tuhan. Di Bapak Ibu mau diproses Tuhan enggak? Langsung gak berani. Mau diproses Tuhan? Ya. Mau berbuah nih tapi tidak mau diproses. Berapa banyak dari kita jadi orang Kristen yang malah Tuhan ini akhir tahun kok sih proses mana. Kesel Tuhan saat tahun mau proses cobaan gak ganti-ganti, gak habis-habis. Capek Tuhan. Tapi kalau kita mau berbuah, kita harus cinta diproses. Bukan cuma mau loh. Kalau mau itu kita bisa mau diproses itu kepeksa, terpaksa. Yesus Kristen aja kudu berproses, wis lo diproses, tapi ngedumel terus, ngomel terus sama Tuhan. Tapi kalau kita benar-benar tinggal di dalam Kristus, kita benar-benar mau berbuah, kita harus rindu Tuhan. Itu proses kita, tambah banyak diproses, tambah subur buahnya. Tambah banyak kita diproses, kita dibersihkan, kita dimurnikan, tambah lebat kita berbuah. Nah, Bapak Ibu, ini di ayat 4 sampai yang ke-7. Di situ saya kasih warna-warni ya, ada warna kuning, ada warna oranye. Yang oranye itu kata berbuah. Jadi kalau kita lihat di ayat 4, itu perintah pertama yang Tuhan kasih. Jadi dari tadi ayat 1, 2, 3 Tuhan tidak kasih perintah apapun. Begitu masuk ayat 4, Tuhan kasih perintah. Kalau kita mau berbuah, kalau kita mau diproses, kalau kita mau melekat di pokok anggur yang benar, yang perlu kita lakukan adalah seperti di ayat 4, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yesus menekankan Bapak Ibu, untuk kita bisa berbuah, tugas seorang ranting untuk bisa berbuah adalah cuma satu, melekat di pokok. Kalau kita bayangkan ranting itu bisa ngomong terus berbuah, akan sangat lucu dan konyol dan tidak tahu diri kalau ranting itu bilang, wah ini gara-gara aku, lihat nih, rantingku diameternya paling besar dibanding yang lain, daunku paling lebat, buahku paling banyak, ini gara-gara aku, ranting yang berjasa. Padahal yang nyerap nutrisi dari akar, yang nyalurin ya batangnya, akar, pokok itu batang dan akar. Ranting itu hanya saluran. Mau sebesar apapun rantingnya, kalau pokoknya sudah tidak sehat, ya rantingnya ikut tidak sehat. Tapi sekecil apapun rantingnya, kalau pokoknya sehat, ranting itu ikut sehat. Ranting tidak berjasa apapun. Peran ranting hanya menyampaikan, menyalurkan apa yang didapat dari sang pokok. Sama seperti kita di dalam Kristus, kalau kita melekat sama Kristus, kita pasti tidak akan sombong, karena kita sadar semua yang kita bisa, semua yang kita mampu, semua yang kita miliki, semua datang dari Tuhan, sang sumber rahmat, sang sumber berkat, bukan usaha kita. Dan kalaupun kita terasa kita mungkin gagal, mungkin kok kita jarang berbuah, kok kayak stagnan saja,
Ya mungkin waktunya kita sadar untuk kita datang ke Tuhan. Ayo Tuhan proses aku. Tapi dari kesadaran kita mau tinggal dalam Kristus. Dan di ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus mengulang lagi penjelasan di ayat keempat. Sama seperti ranting yang tidak melekat tidak akan berbuah, bahkan malah kering dan mati. Kita juga sebagai orang percaya, kalau kita tidak melekat di dalam Tuhan, kelihatannya kita bisa berbuah. Tapi buahnya itu bukan buah dari ranting. Bisa jadi Bapak Ibu, ilustrasi yang lucu itu ketika ada pohon yang sudah mati, terus kita ke pasar, kita beli buah, kita solasi di pohon itu. Kita solasi di rantingnya, kita bebel, dicancang gitu ya. Kita ikat gitu. Terus kita bilang, wah pohonnya subur ini. Tanpa sadar, kita bukannya berbuah yang tulus murni dari dalam, tapi kita justru menempelkan buah-buah yang sebenarnya bukan buah yang asli. Bukan buah dari pokok anggur yang sejati. Tapi gak tahu kita dapat buah di pasar mana. Kadang-kala kita jadi orang Kristen, kita cuma pengen terlihat bagus, terlihat buahnya banyak, terlihat subur. Tapi kita bukannya melekat dengan Kristus, kita bukannya diproses, dimurnikan dalam Kristus. Tapi kita cari-cari Kristus versi lain yang di luar yang bisa kita tanda-tanda. Maksudnya apa? Kadang-kala Bapak Ibu saya sering dengar gitu, ini saya lumayan gelisah gitu kalau dengar. Ada orang yang bilang, pokoknya minggu itu ke gereja. Mau denger ibadah, enggak apa sih, penting ke gereja dulu. Mau gereja nih, gereja sing dia ngerti, dia mengerti ibadahnya atau dia asik, enggak apa-apa, yang penting datang dulu ke gereja. Kalau itu dilanjutkan harus belajar, harus dibina, saya masih ya oke lah, saya masih setuju dikit gitu ya. Tapi kalau yang penting datang ke gereja hari Minggu, cuman datang, ibadah ditinggal turun, makan soto di depan, naik pas firman, handphonean di belakang. Bapak Ibu, ketika kita cuman sekedar datang, tapi kita tidak connect sama Tuhan, tidak terhubung dengan Tuhan, tidak melekat dalam Tuhan, bisa jadi kita perlu bertanya, kita ini carang yang mana, kita ranting yang mana sebenarnya? Apakah kita ranting yang mau diproses, ranting yang siap bertumbuh, atau sebenarnya kita cuma ranting yang ditempeli buah jadi-jadian tadi? Hukum kalau cerita gitu ya, susah nih, apa ini? Wes datang pas tugas ya wes mari tugas hilang. Ya saya cuma bilang ya itu tugas penggembalaan gitu ya, ayo diurus gitu, jangan dicerita dong, dikerjakan gitu ya. Tapi itu juga kerinduan, harusnya setiap orang percaya kita tuh punya kerinduan yang sama. Coba toleh kanan kiri, ini orang Kristen bukan kanan kiri ini. Ayo Kristen apa bukan? Coba ditoleh kanan nih, ditoleh kiri nih. Kalau sama-sama orang Kristen Bapak Ibu, ayo kita sama-sama punya hati yang sama, kerinduan yang sama untuk melekat dengan Kristus. Melekat, rindu ketika dengar firman kita dengar. Kenapa begitu? Karena saya lumayan terkritik dengan kalimat yang tadi ya. Kalau yang penting datang, yang penting ikut ibadahnya pun hanya sekedar checklist gitu ya. Oh ya minggu ini sudah ibadah ya sudah. Saya akan bertanya-tanya Bapak Ibu, kekristenan seperti apa yang sedang dibangun? Pokok anggur mana yang orang itu sedang melekat? Melekatnya ke Yesus kah? Atau melekat ke yang lain?
melekat ke nama gereja, melekat ke tokoh tertentu, melekat ke pandangan doktrinal tertentu, melekat ke prinsip-prinsip tertentu yang sebenarnya itu bukan Yesus. Tidak semua gereja itu memberitakan Kristus, tapi semua yang memberitakan Kristus pasti gereja. Kita perlu bisa melihat Bapak Ibu, Kristusnya di mana? Apakah makin hari kita makin melekat dengan Kristus, makin rindu dengan Kristus, atau sebatas ya sak keluarga besarku di sini, kok masa aku gak teko, kok digoleki, nanti ditilpuni, nanti rumahku digedor, nanti dibesuki putih himi aku. Itu tujuan ke gerejanya sungkan dibesuki, sungkan dikunjungin, bukan cari Kristus. Kita perlu menguji hati kita masing-masing. Dalam pergumulan sehari-hari, kita tuh makin melekat atau kita sebenarnya tidak nempel sama Tuhan. Apa tugas ranting? Melekat dan mengandalkan. Melekat dan mengandalkan. Kita ranting-rantingnya Kristus. Kita perlu cross-check hati kita. Selama ini kita mengandalkan Tuhan atau diri sendiri? Selama ini kita mengandalkan orang lain, diri sendiri, hal-hal tertentu selain Tuhan, atau kita bisa mengandalkan Tuhan? Itu yang perlu kita uji setiap hari. Kita melekat atau tidak? Kita mengandalkan Tuhan atau tidak? Dan Bapak Ibu, tugas ranting itu menerima nutrisi dari tanaman, dari sang pokok untuk menjadi buah. Tapi Bapak Ibu, tidak ada ranting yang makan buahnya sendiri. Tidak ada tanaman yang memakan buahnya sendiri. Buah itu dinikmati yang lain. Jadi Bapak Ibu, ketika kita punya kerinduan untuk berbuah, itu bagus. Tapi goalnya bukan kita berbuah terus kita sombong, wah aku lo berbuah, aku lo dek sini tiap minggu tidak pernah bolong, buahku banyak. Ranting tidak pernah menyombongkan performanya. Ranting melakukan panggilannya untuk menyalurkan nutrisi dan menghasilkan buah. Goalnya bukan buahnya banyak dari ranting. Tugas ranting menyalurkan, melekat, mengandalkan. Kalau buahnya banyak, puji Tuhan. Dan diharapkannya memang banyak, karena pokoknya udah pokok anggur yang benar. Jadi Bapak Ibu kita yang menikmati buahnya kita, itu pasti orang lain. Tapi kita juga turut menikmati buah sesama orang Kristen. Maksudnya gimana? Ketika Bapak Ibu berbuah, kita tidak bisa mengklaim diri kita sendiri, wah aku berbuah karena ini. Biasanya tidak valid. Pengakuan berbuah yang valid biasanya dari orang sekitar kita. Biasanya dari misal keluarga, misal rekan di kantor, rekan kerjaan, rekan rumah, tetangga. Pengakuan mereka jauh lebih benar, jauh lebih kerasa, jauh lebih jujur dibanding kita. Semingguan kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang gitu Bapak Ibu. Saya tanya pelayanan mereka selama 2 tahun, setahunan lebih di tempat pelayanan yang lain. Dan beberapa menyadari bahwa kayaknya aku setahun kemarin gak ngapa-ngapain. Setahun kemarin aku ngapain ya? Ya masih sibuk toh, gak ngapa-ngapain. Kelihatannya gak gagal, kelihatannya underperform gitu ya. Buahnya gagal sedikit. Tapi ketika saya ngobrol dengan yang lain dan yang lain dan yang lain dan yang lain, teman-temannya semua mengonfirmasi bahwa dia lo paling bertumbuh, dia lo berubah. Dulu dia gini, sekarang dia berubah.
Dulu dia kayak gini, sekarang dia mau gini. Jadi dirinya sendiri menyadarinya gak berbuah, gagal. Tapi ternyata teman-teman sekitarnya semua sepakat, loh ini anak bertumbuh kok. Ini anak berbuah kok. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tulus memang berbuah, biasanya kita tidak sadar. Karena buah yang asli dari Tuhan itu kecil, pelan, tiba-tiba udah jadi. Perubahannya mungkin kita nggak ngerasa, mungkin bisa makan waktu setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun baru kita berubah. Tapi itu bentuk buah dari Tuhan yang asli, yang sejati. Kemarin waktu kekal di Grace gitu ya, kita ngobrol-ngobrol. Saya ingat satu kalimatnya CF itu. Dia bilang, karena saya bilang kayaknya kok orang-orang itu kadang berbuah, kadang enggak, kadang kelihatan, kadang enggak. Terus CF itu bilang, ya kalau kita lihat setahun ini ya banyaklah yang berproses, banyaklah yang gini. Meskipun ya ada struggle-nya, ada naik turun, tapi ada kok yang berbuah, ada yang bertumbuh. Terus dari sharing teman-teman yang lain juga merasa, oh ya kami di sini bertumbuh, kami berproses. Jadi saya pun merasa kayak kok gak lapo-lapo ya setahun saya di gereja ngasih materi, nganu khotbah, koordinasi rapat ini, kayak kok gak ngapa-ngapain, gak jadi apa-apa. Tapi ternyata yang lain justru yang mengonfirmasi, oh aku berproses, oh aku bertumbuh kok, oh aku merasa ini, aku merasa itu. Jadi Bapak Ibu, buah yang sejati biasanya kita tuh sulit ngerasain. Ya saya juga gak tahu kalau ternyata itu dibuat-buat juga ya. Semoga kesaksian teman-teman itu jujur waktu itu. Tapi buah yang sejati itu yang ngerasain justru orang lain. Baru kita tahu itu dari cerita orang lain. Jadi tujuan kita itu bukan apa supaya aku berbuah, bukan. Peran kita adalah gimana supaya saya makin melekat dengan pokok anggur yang benar. Dan itu next, bagaimana kita bisa berbuah yang diulang-ulang oleh Kristus di ayat 4-7 tadi, yaitu tinggallah di dalam aku. Alkitab dengan sangat tegas menekankan hidup di dalam Allah, baik di PL maupun di PP. Hiduplah dalam Tuhan, hiduplah dalam Kristus. Berkali-kali pun Yesus juga menekankan hiduplah dalam aku. Seperti salah satu yang kita baca ini. Para rasul pun juga menekankan bahwa kita harus hidup di dalam Tuhan. Apa maksudnya hidup di dalam Tuhan? Ketika kita menaruh seluruh hidup kita, panggilan kita, masa depan kita, pergumulan kita, doa kita, semuanya di dalam Kristus. Kita belajar untuk hidup di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Dan kita berkali-kali ditekankan bahwa kita ditebus di dalam Kristus, kita dibaptis di dalam Kristus, kita dihidupkan di dalam Kristus, dimerdekakan, dibenarkan, disatukan, dikuduskan, bahkan dikasihi, semua di dalam Kristus. Kalau Bapak Ibu baca, menjelang akhir tahun biasanya ada gereja-gereja mulai klaim janji Tuhan tahun depan gitu ya. Lakukan ini, lakukan itu, berikan ini, berikan itu. Bapak Ibu, Alkitab janji Tuhan itu yang belum cuma 2 biji. Dari sekian banyak janji Tuhan, mayoritas itu sudah selesai, digenapi lewat datangnya Yesus yang kita rayakan waktu Natal. Nubuat-nubuatannya Tuhan di PL semua itu mengarah ke Yesus. Jangan kita jadi narsis merasa kita itu Mesiasnya yang harus dapat janji. Kalau mau klaim janji Tuhan Bapak Ibu, janji Tuhan yang belum terlaksana itu cuma 2 biji. Yang satu itu Yesus datang kali yang kedua. Yang kedua, kiamat. Udah. Janji yang lain, semua janji Tuhan di Alkitab sudah digenapi dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu kalau mendengar khotbah-khotbah pendeta-pendeta di TikTok, di YouTube yang random muncul gitu, terus bilang janji Tuhan buat saudara, kalau saudara taat, saudara sakitnya sembuh. Enggak semua sakit sembuh di Alkitab. Yesus mujizat tidak tiap hari bikin pantry mujizat Bapak Ibu. Kalaupun ada yang sembuh, puji Tuhan, kita berharapnya sembuh. Tapi jangan mengklaim maksa Tuhan harus menyembuhkan. Janji Tuhan semua sudah digenapi dalam Kristus.
Tidak ada apapun yang bisa kita lakukan untuk membuat Tuhan makin cinta sama kita. Karena kasihnya sudah mentok di atas kayu salib. Dengan kedatangannya, rencana keselamatannya, penebusannya, itu sudah mentok. Kasih kita yang makin hari makin bertambah. Pengenalan kita yang makin hari makin bertambah. Dalam bahasa Yunani Bapak Ibu kata tinggal bukan cuma fisiknya saja, tapi hubungan kita juga erat, dekat dengan Tuhan, tinggal dalam Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana seperti ranting itu harus terhubung, bukan on off Bapak Ibu. Tidak ada ranting itu, oh ini musim berbuah, oke ditancap, selesai berbuah dipotong. Enggak. Mau berbuah ataupun tidak, musim kemarau, musim hujan, rantingnya tetap nempel. Gimana dengan kita selama ini? Nempel enggak dengan Tuhan? Tinggal diam enggak dengan Tuhan? Di dalam Tuhan atau tidak? Kalau kita dekat, tinggal di dalam Tuhan, kita pasti berbuah. Next. Orang Kristen pasti tidak ada yang baca. Orang Kristen pasti buah. Bapak Ibu, buah berbicara soal semua aspek hidup kita. Bukan cuma tindakan kita yang jadi baik, tapi seluruh aspek hidup kita. Dan dasarnya bukan performa kita, bukan ketaatan kita, tapi tinggal di dalam Yesus. Kalimat ini sebenarnya kurang tepat. Tidak semua orang Kristen itu berbuah. Terus yang benar apa next? Orang yang tinggal dalam Kristus yang pasti berbuah. Orang Kristen ada banyak, beragama Kristen ada buahnya. Setiap minggu mal-mal jadi ruame mampet, jalannya macet, banyak. Tapi apa semua murni muridnya Kristus? Bisa jadi enggak. Apa semua murid tinggalnya di dalam Kristus? Bisa jadi tidak. Bisa jadi cuma ikut-ikutan. Bisa jadi cuma cari pengakuan karena temannya di sana, komunitasnya di sana, ya udah ikut ke sana. Tapi tidak cari Kristus. Tapi orang yang rindu kepada Kristus, melekat terus dengan Kristus, itu orang yang pasti berbuah. Sehingga Bapak Ibu di ayat 6 dikatakan orang yang tinggal dalam Kristus pasti berbuah, dan orang yang tidak tinggal di dalam Kristus pasti binasa. Tidak semua orang Kristen mau terima itu. Tidak semua Kristen mau terima bahwa ada ancaman kebinasaan yang menanti kalau kita tidak melekat dengan Kristus. Yang dicari cuma dapat buahnya, tapi tidak melekatnya. Yang dicari cuma supaya tidak binasa gimana, tapi bukan Kristusnya. Saya rindu siang hari ini kita bisa benar-benar paham. Ketika kita baca di ayat 7 Bapak Ibu, jikalau kita tinggal di dalam Kristus dan firman Kristus tinggal dalam kita, minta apa saja yang kita kehendaki, kita akan menerimanya. Itu bukan ujuk-ujuk tiba-tiba langsung, oh aku mau rumah baru tahun depan, aku mau kerjaan baru yang gajinya puluhan juta, yang kerjanya sehat, jam kerjanya teratur, tidak ada lembur, tidak ada kerja jeripayah. Enggak. Itu bukan orang yang dalam Kristus minta. Orang di dalam Kristus Bapak Ibu, ketika baca ayat ini, yang diminta bukan yang halal duniawi. Yang diminta adalah proses satu Tuhan. Tuhan pasti proses. Aku mau berbuah Tuhan, pasti kita berbuah. Hal ini tidak sedang bicarakan yang lain-lain. Hal ini bicara kerinduan hati kita. Kalau kita tinggal dalam Kristus, kerinduan kita kerinduannya Kristus, amin. Keinginan kita keinginannya Kristus, pikiran kita pikiran Kristus.
Bukan pikiran duniawi ditempeli label Kristen. Menjelang akhir tahun kita perlu benar-benar menelaah hati kita selama ini. Siapa yang kita cari? Apa yang jadi goal kita? Apa yang jadi harapan kita? Apa yang jadi kerinduan kita? Kristus atau yang lain? Dan masuk di bagian yang terakhir, saya undang tim pemusik bisa maju juga. Pertanyaan yang terakhir Bapak Ibu, berbuah yang seperti apa yang Tuhan minta? Buah seperti apa yang Tuhan sebut, Tuhan maksud, Tuhan minta dari awal kita baca itu? Di bagian ini Yesus tidak menjelaskan dengan detail buahnya. Yesus bukan sedang bicara kita harus ngapain di bagian ini. Yesus sedang bicara dialah sang pokok. Tapi dari bagian Alkitab yang lain kita Bapak Ibu bisa lihat, yang pertama, ketika kita melekat di dalam Kristus, ada Roh Kudus tinggal dalam kita. Kita punya buah karakter. Bicara soal buah roh di Galatia 5. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Orang yang tinggal di dalam Kristus, lambat laun pasti akan berbuah, akan menunjukkan buah roh. Karakternya gimana? Beberapa hari ini saya lumayan kelelahan sampai tengkar terus, sama Livi tengkar, sama orang tua tengkar, miskom sana sini, ngomongnya gerusa-gerusu. Saya sadar saya pun masih bergumul. Tapi orang di dalam Kristus tidak menikmati dosa. Dulu saya belum tobat, saya menikmati momen-momen saya marah-marah, gebrak-gebrak, banting-banting. Seakan-akan, wah saya yang paling pengen didengar, saya yang paling berani. Dulu saya menikmati momen-momen kayak gitu. Tapi di dalam Kristus saya sadar itu saya sedang memoles berhala saya. Saya tidak jauh beda dengan yang disebut di Hosea ketika pokok anggur itu datang malah membangun mesbah-mesbah berhala. Saya sadar saya pun masih bergumul, berproses. Gimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika kita melekat dalam Kristus, ada buah roh di hidup kita. Karakter kita ada perubahan. Buah yang kedua Bapak Ibu, di situ dikatakan buah pekerjaan baik. Saya bacakan di Kolose 1 ayat 9-10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat, pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu yang layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Ketika kita rindu melekat dengan Tuhan, kita mau belajar mengenal Tuhan, kita mau kenal Dia benar-benar, kita mau punya pengertian yang benar, tahu kehendak Tuhan yang sempurna dan layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ada pekerjaan baik yang muncul ketika kita melekat dalam Kristus. Dan yang terakhir, buah yang ketiga, buah pertobatan di Roma 16 ayat yang kelima. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka, salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Bapak Ibu, buah pertobatan bukan bicara sebatas kita penginjilan ke orang, tapi diri kita sendiri juga perlu bertobat. Diri kita sendiri perlu menyadari keberdosaan kita dan mau datang ke Yesus, bertobat. Tapi juga membagikan pertobatan itu ke orang lain, memberitakan Injil keselamatan ke orang lain, tidak berhenti di kita. Ingat, tugas ranting bukan disimpan sendiri, tapi menjadi saluran. Dan ayat yang terakhir kita baca di Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid. Dari bagian ini Bapak Ibu, berbuah banyak
itu bukan bicara soal hal-hal duniawi. Berbuah banyak bukan bicara soal hal-hal yang keren di mata dunia, diterima, dipandang di mata dunia. Berbuah banyak yang diminta Kristus adalah memuliakan Bapa. Dan kita dikenal sebagai murid Kristus. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita lihat hati kita selama setahunan ini. Proses yang Tuhan berikan ke hidup kita membuat kita makin rindu dekat dengan Tuhan. Rindu berbuah, rindu diproses, atau tidak.